Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum farmasetika dasar percobaan ketiga tentang pulvis dan pulvis aspersorius atau serbuk tak terbagi dan bedak tabur. Nah, pada resep satu ini ada resep dari Dr. Yeni. Isinya adalah racikan yang terdiri dari resipi Mg sulfat 10 gram, fenobarbital 0,5 gram, oleum funiculi 2 GTT ini ya. Kemudian SL AD 15, tolong diralat, ini AD-nya 15. MF Pulv Signa MAdV CTH2. Silahkan kalian cari tahu ini singkatannya apa, artinya apa. Rosari umur 23 tahun ya, pasien dewasa. Kemudian silakan kalian cari juga khasiat dari masing-masing bahan ini sebagai apa. Nah, kemudian kita langsung aja bahas ke resepnya ya. Baik, tadi jangan lupa ya SL-nya diralat jadi 15 ya, 15. Nah, kita mulai dari screening resep dulu yang diawali dengan screening administratif ya. Silakan nanti dicek dalam resep tersebut apa yang kurang atau apa yang tidak ada. Kemudian singkatan latinnya juga sama ya, nanti diperhatikan. Resipi itu singkatannya apa, artinya apa, all itu apa, SL AD, MF Pulv, SMAdV, CTH2 itu singkatannya apa, artinya apa, dan Pro itu artinya apa. Kemudian kita lanjutkan ke screening farmasetis. Ada 3 permasalahan farmasetis. Yang pertama, Mg sulfat itu mengandung air kristal atau Mg sulfat hidrat ya, maka mengambil Mg sulfatnya nanti itu yang eksikatusnya atau yang anhidratnya sebanyak 67%. Jadi nanti Mg sulfatnya itu kita ganti dengan Mg sulfat eksikatus sebanyak 67% dari resep awal. Kemudian fenobarbital ini mempunyai dosis maksimum, nanti bisa dilihat di farmakope. Maka untuk menghitungnya dibuat serbuk percobaan. Kemudian oleum funiculi ini adalah minyak menguap, maka nanti ditambahkan terakhir. Untuk screening klinisnya nanti silahkan dicari khasiat dari Mg sulfat, fenobarbital, dan kegunaan dari oleum funiculi. Kemudian untuk screening klinisnya juga jangan lupa dihitung dosis maksimal untuk fenobarbital. Nah, untuk perhitungan dosis dewasanya ya, dosis maksimal fenobarbital satu kali pakainya adalah 300 mg, untuk satu kali harinya 600 mg. MgSO4 itu tidak ada dosis maksimumnya, adanya dosis lazim. Untuk satu kali pakainya tidak tertera. Untuk satu kali hari dosis lazim MgSO4 adalah 5 gram sampai 15 gram. Nah, kita lakukan perhitungan dosis maksimum dengan serbuk percobaan. Langkah yang pertama adalah kita ambil Mg sulfat eksikatus ya, kemudian kita tambahkan dengan SL atau sakarum lactis dicampur homogen, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, Mg sulfat eksikatus tadi itu 67% dari 10 gram ya. Nah, MgSO4 eksikatus tadi adalah 67% dari 10 gram, itu sama dengan 6,7 gram. Nah, ini adalah jumlah MgSO4 eksikatus yang kita ambil. Nah, kalau misalkan tidak tersedia MgSO4 eksikatus dan kita melakukan pemanasan terhadap MgSO4 yang tersedia, yang hidrat ya, maka ketika dilakukan pemanasan tadi, sebaiknya kita timbang kembali sampai dengan tercapai bobot 6,7 gram ini. Dengan catatan tapi 6,7 gram ini dia tidak overdosis ya. Nah, balik lagi tadi ke perhitungan dengan serbuk percobaan. MgSO4 eksikatusnya sebanyak 6,7 gram, kemudian ditambahkan SL dicampur oat homogen sebanyak 7,8 gram. 7,8 gram ini didapatkan dari MgSO4 eksikatusnya tadi 6,7, fenobarbitalnya tadi sesuai dengan resep adalah 0,5,
SL-nya tadi adalah AT 15 gram. Maka 15 dikurangi 6,7 dikurangi 0,5 sama dengan 7,8. Maka SL yang kita timbangnya jika tidak overdosis adalah 7,8. Maka tadi ya, yang 6,7 ditambah 7,8 sama dengan 14,5 gram. Nah, ini kita campur atau homogen. Kemudian kita bagi dua bagian A dan B. Maka ini kita bagi dua, hasilnya adalah 7,25 untuk bagian A dan 7,25 untuk bagian B. Nah, bagian A, langkah yang kedua, bagian A yang 7,25 ini kita timbahkan dengan setengah bagian fenobarbital. Tadi kan fenobarbitalnya 0,5. Kalau setengahnya maka 0,25. Jadi 7,25 ditambah 0,25 sama dengan 7,5 gram. Nah, bagian A dengan setengahnya fenobarbital ini kita campur, kita gerus atau homogen. Kemudian dari campuran dua ini kita ambil 1 sendok teh AT penuh ya, yang serbuk yang campuran dua ini kita ambil 1 sendok teh 5 ml tadi sampai penuh, lalu kita timbang berapa gram yang didapatkan. Misal didapatkan bobot 1 sendok teh campuran 2 ini tadi adalah 2,7 gram. Ya, bobotnya ya 1 sendok teh penuh tadi. Maka sigma MFV CTH ya, pagi malam 2 sendok teh, maka digunakannya adalah 2 kali sehari 2 sendok teh. Maka dosis pakai dalam resep fenobarbital untuk 1 kali pakainya adalah 2 sendok teh ya, dikali 2,7 gram ya. Tadi misal bobot 1 sendok tehnya adalah 2,7 gram dikali dengan 0,5. 0,5 ini adalah bobot fenobarbital dalam resep dibagi dengan 15 gram. 15 gramnya adalah total serbuk yang akan kita buat, karena di sini SL-nya adalah AT sampai, artinya serbuk yang kita buat ini adalah bobot totalnya adalah 15 gram. Nah, maka hasil perhitungannya adalah dosis 1 kali pakai untuk fenobarbital adalah 0,18 gram. Kemudian untuk 1 kali harinya, karena tadi 2 kali sehari, maka 2 kali 0,18 gram sama dengan 0,36 gram. Nah, jumlah ini nanti tergantung signanya ya. Kalau signanya 1 CTH ya 1 dikali 1 sendok. Kalau 2 CTH dikali 2 sendok gitu ya. Nah, kemudian untuk dosis pakai dalam resep untuk MgSO4 untuk 1 kali pakainya adalah 2 sendok teh dikali 2,7, tadi bobot 1 sendoknya dikali 6,7, karena MgSO4 yang kita gunakan tadi adalah yang eksikatusnya, dibagi dengan 15 gram sama dengan 2,412 gram. Untuk 1 kali harinya 2 kali 2,412 gram sama dengan 4,824 gram. Nah, kita sudah dapat dosis maksimumnya dan kita juga sudah dapat dosis dalam resepnya ya. Maka sekarang tinggal kita bandingkan persentase dosis pakai dibagi dengan dosis maksimum pada fenobarbital. Untuk 1 kali pakainya adalah yang ini 0,18 dibagi dengan 0,3. Tadi di awal disebutkan bahwa DM untuk 1 kali pakai fenobarbital adalah 300 mg atau sama dengan 0,3 gram. Ya, jadi 0,18 gram 1 kali pakai dibagi dengan 0,3 gram DM 1 kali pakai dikali 100% sama dengan 60%, tidak overdosis. Kemudian persentase DP per DM untuk 1 kali harinya tadi 0,36 ya, dibagi dengan DM 1 kali hari fenobarbital adalah 600 mg atau setara dengan 0,6 gram kali 100% sama dengan 60%, tidak overdosis. Maka resepnya tidak perlu ada perubahan ya, tinggal kita lanjutkan saja pengerjaannya. Untuk yang MgSO4 persen DP per DM 1 kali pakainya tidak ada tadi ya. Ini bukan DM tapi DL, karena MgSO4 tadi yang tersedia adalah DL-nya, dosis lazimnya ya. Nah, tadi persen dosis pakai dibagi dosis lazim untuk 1 kali harinya ini adalah 4,824 ya, dibagi tadi ke rentang dosis lazim 1 kali harinya antara 5 sampai 15 gram yang ini ya, dosis lazim MgSO4 1 kali hari. Kemudian kita bagi 100%. Ingat, ini bukan dikurangin tapi sampai artinya ya, rentang ya. Maka
rentang persentasenya adalah 32,2 sampai 96,5%. Artinya juga tidak overdosis. Maka resep ini bisa kita lanjutkan pengerjaannya. Nah, semisal bobotnya ini ternyata besar gitu ya gramnya, atau jika pada penimbangan sesungguhnya terjadi overdose ya, misalkan di sini ternyata hasil perhitungannya overdose, maka cara mudahnya adalah persentase dari satu kali pakai dikali silang dengan bobot fenobarbital. Misalnya ya, tadi kan bobot fenobarbital dalam resep itu kan 0,5 gram. Nah, misalnya 0,5 gram itu overdosisnya itu sampai 150% misal ya di sininya. Kalau ini kan 60% ya, misalnya overdose itu sampai 150%. Maka akan diturunkan X gram ini. Gramnya ini kan kita turunkan ya, tapi belum tahu nih berapa. Tapi kita maunya diturunkannya itu persentasenya itu jadi 100%. Bukan 150, tapi 100%. Maka berapa gram ya yang kita butuhkan? Maka itu kita kali silang. 0,5 gram itu tadi setara dengan 150%. Maka X gram, berapa gram nih yang setara dengan 100%? Kita kali silang. X gram sama dengan 0,5 dikali 100% dibagi 150% sama dengan 0,3%. Maka kalau misalkan di overdosisnya 150% dan kita mau turunkan tepat dosis 100%, bobot yang kita timbang fenobarbitalnya bukan 0,5 tapi 0,3. Itu misal ya, contoh jika di overdosis secara gampangnya seperti itu. Nah, kemudian tadi ya penimbangan bahan jika tidak overdosis tadi sudah dijelaskan, tinggal dilanjutkan saja. Maka cara kerjanya adalah langkah 1 dan langkah 2 tadi sudah kita kerjakan ya di awal untuk serbuk percobaannya. Nah, kalau tidak overdosis, misalnya tidak overdosis ya, pembuatannya itu dapat diteruskan. Jadi campuran 1 ditambah campuran 2 dan ditambah sisa dari setengah fenobarbital, karena kan di sini fenobarbitalnya baru ditambahin setengah ya. Nah, itu ditambahin setengah sisanya, dicampur atau mungkin, kemudian tambahkan 2 tetes oleum funiculi di akhir, campur atau mungkin, masukkan dalam wadah, diberikan etiket putih ya. Jangan lupa juga kopi resepnya dibuat supaya kalian latihan cara membuat kopi resep. Baik, kira-kira itulah tadi cara pembuatan pulvis dengan bahan yang mempunyai dosis maksimum ya, yang mana menghitungnya kita buat dengan serbuk percobaan. Terima kasih banyak untuk resep 1 atas perhatiannya ya. Untuk resep kedua nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum